Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 23 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam suasana setelah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat harta. Dan ada materi yang sudah saya kirimkan ke Bang Zul, mudah-mudahan sudah dibagikan. Poin yang pertama yaitu pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya adalah at-taharah wan nama wal barakah, kesucian, pertumbuhan dan keberkahan. Adapun secara istilah syariat, zakat adalah mengeluarkan harta yang wajib secara khusus diatur oleh syariat dari harta yang khusus pada waktu yang khusus, diberikan kepada sekelompok orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Itulah pengertian dari harta zakat atau zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan secara khusus menurut syariat, dari harta yang khusus di waktu yang khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang khusus dan dengan syarat-syarat yang khusus. Kemudian apa perbedaan antara sedekah, infak dan zakat? Sedekah adalah pemberian allati yubtagha biha ats-tsawabu 'indallah, pemberian yang diharapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan infak adalah pemberian yang wajib yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab seseorang, seperti istri, anak-anak, dan juga kalau seandainya orang tua sudah tidak bekerja, tidak ada penghasilan, maka wajib bagi sang anak untuk menafkahinya. Dan juga termasuk di dalamnya adik laki-laki yang belum baligh, kemudian adik perempuan yang belum menikah. Ini disebut dengan infak. Kemudian zakat adalah pemberian yang wajib yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita sebutkan tadi pengertiannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam materi disebutkan jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat, yang pertama zakat hewan dalam kategori bahimatul an'am seperti kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Itu yang wajib dizakati. Kemudian zakat biji-bijian dan buah-buahan, ini yang bisa disimpan dan bisa ditimbang. Kemudian yang akan kita sangat fokus adalah zakat emas dan perak,
dan juga zakat perdagangan. Zakat emas dan perak itu dalilnya ada dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak mereka di dalam neraka jahanam, lalu ditempelkan pada jidat mereka, kemudian pada lambung mereka, kemudian pada punggung mereka. Apa yang mereka simpan dari harta emas dan perak tersebut. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang sudah kalian simpan-simpan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ketika menjelaskan akan hal ini, beliau mengatakan, la yatawa'adu bihadhil uqubah illa ala tarki wajib. Tidak diancam dengan siksa yang seperti ini beratnya kecuali karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini menunjukkan bahwa emas dan perak wajib disakati. Kemudian zakat perdagangan. Apa itu harta perdagangan? Harta perdagangan adalah seluruh harta yang disediakan untuk berdagang. Apapun hartanya. Baik itu seperti onta, sapi, kambing, ataupun juga seperti apartemen, kemudian pakaian, kemudian hal-hal apa saja yang diperdagangkan oleh manusia, makanan, minuman, semua yang diperdagangkan oleh manusia. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, nafkahkanlah dari hal-hal yang baik yang kalian dapatkan. Surah Al-Baqarah ayat 261. Imam Mujahid rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik, dari apa yang kalian dapatkan, minat tijarah, yaitu dari perniagaan, jual beli. Ya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kedudukan zakat dalam agama Islam. Kedudukan zakat dalam agama Islam yang paling utama rukun Islam. Rukun, tidak sah Islam seseorang tanpa mengerjakan rukun. Maka itulah kedudukan zakat dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima berhaji ke Baitullah. Kemudian juga kedudukan zakat yang lain dalam agama Islam, zakat itu digandengkan atau lebih tepatnya qarinus salat. Zakat itulah teman dekatnya salat. Sebagaimana salat sangat luar biasa kedudukannya dalam agama Islam, maka begitu juga zakat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan 26 kali penggandengan antara zakat dengan salat. 26 kali. Itu dalam satu ayat. Adapun dalam beda ayat seperti surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 itu disebutkan juga. Berarti dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara zakat dengan salat itu 27 kali. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi di dalam salat, di dalam zakat. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan zakat di dalam agama Islam yang ketiga dan yang terakhir, bukan yang paling akhir karena waktu ya, yaitu yang tidak membayarnya diperangi oleh Allah Subhanahu di dalam agama Islam. Yang tidak bayar zakat diperangi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum
illa bihaqqihim wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan itu, maka tertahan dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan kebenaran, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tadi yang kita baca dalam surah Taubah ayat 35, 34, 35, orang yang tidak mau bayar zakat diancam siksa yang sangat berat, disiksa oleh Allah Subhanahu. Ini menunjukkan kedudukan zakat yang sangat besar dalam agama Islam. Baik. Selanjutnya, apa faedah dan hikmah zakat di dunia? Faedahnya adalah mendatangkan keberkahan dan tambahan pada harta. Jadi harta itu semakin dizakati, dia akan semakin bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta tidak dikurangi jika disedekahkan. Harta tidak dikurangi jika disedekahkan. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." ويقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Tidak ada suatu hari di pagi hari seorang hamba masuk waktu pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Kemudian dua malaikat ini berdoa lebih tepatnya, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah gantiannya, dan ya Allah, berikanlah orang yang menahan sedekah kehancurannya. Saya ingin membahas hadis ini. Sebagian orang mengatakan ada namanya sedekah subuh berdasarkan hadis ini. Sebenarnya itu tidak mesti harus setelah subuh, tetapi di pagi hari. Jadi dalam agama Islam sebenarnya adalah hendaknya setiap hari seseorang bersedekah, tidak mesti harus subuh yang akhirnya nanti menjadi sedekah subuh. Karena memang hadisnya ada penyebutan kata subuh, ma min yaumin yusbih. Tidak ada suatu hari seorang hamba di waktu subuhnya matuk waktu pagi. Akhirnya disebut sebagian orang itu sebagai sedekah subuh. Padahal tidak mesti harus di waktu setelah subuh. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang paling penting juga, zakat itu membersihkan kotoran-kotoran harta. Jadi harta kita itu kadang ada yang syubhat, ada yang bahkan haram kemudian kita ambil, yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, maka dengan dizakati hartanya menjadi bersih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adda zakata mali faqad dhahaba anhu syarruhu." Barang siapa apa saja harta yang ditunaikan zakatnya, maka akan hancur atau akan rusak, akan hilang keburukannya, Nah, kemudian juga yang ketiga, ini di akhirat, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Zakat itu atau sedekah atau infak itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini faedah-faedah dari zakat yang begitu banyak sebenarnya, tapi saya ringkas. Baik, selanjutnya ancaman siksa bagi yang tidak bayar zakat sudah kita bahas. Sekarang hukum zakat dalam agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum zakat dalam agama Islam hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa atuz zakat. Artinya keluarkanlah zakat. Keluarkanlah, itu perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian juga dari hadis Rasulullah, itu tadi hadis surat Al-Baqarah ayat 43. Adapun dari hadis Rasulullah SAW, beliau ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau memerintahkan agar yang pertama kali dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian mendirikan salat. Kemudian kalau sudah bersyahadat dan mendirikan salat, maka fa'akhbirhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim.
Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk sedekah, yaitu zakat, yang dikeluarkan dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Adapun ijma artinya adalah konsensus, kesepakatan para ulama ahli ijtihad di dalam agama Islam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah permasalahan dari permasalahan dalam agama Islam. Maka para ulama ahli ijtihad bersepakat bahwa zakat harta hukumnya wajib. Nah, dan ijma itu adalah salah satu sandaran hukum, referensi hukum yang sangat kuat dalam agama Islam. Makanya Bapak Ibu bisa mengetahui ini Ustadz menyimpang atau tidak, lihat dia menyelisihi ijma atau enggak. Ya. Baik, kemudian selanjutnya syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga sempurna kepemilikan terhadap zakat, terhadap harta. Yang keempat memiliki harta sampai nisab, yang kelima memiliki harta yang sampai nisab tadi berlalu selama 1 haul, yaitu 1 tahun. Itulah 5 syarat zakat. Saya ulangi, Islam, kemudian apa? Merdeka. Kemudian apa? Sempurna memiliki harta. Sempurna itu maksudnya apa? Artinya ini bukan milik orang lain, ini memang milik saya. Tidak ada bagian orang lain di dalamnya. Bahkan antara suami istri, ini harta suami, ini harta istri. Nggak ada bagian-bagian di dalamnya. Memang ini kepemilikan penuh harta saya. Bukan barang yang digadaikan, bukan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Ini harta milik saya penuh. Kemudian yang keempat, memiliki harta sampai nisab. Si nisab itulah batasan terendah yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti misalkan emas, nanti kita akan bicarakan 85 gram, kemudian perak 595 gram perak. Ya. Kemudian dimiliki 1 tahun, dari mulai kepemilikan. Misalkan saya jual villa ini, kemudian harganya sekitar 2 miliar. Ya. Hari ini saya terjual, maka tahun depan tepat hari ini baru itu dinamakan 1 haul. Berarti ketika terjual tidak ada zakat padanya. Nah, ada zakat padanya adalah ketika sudah melewati 1 haul. Nah, saya berpesan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa dengan memahami 5 poin ini, Islam, kemudian merdeka, di situ tidak ada baligh dan tidak ada berakal. Artinya kalau ada anak kecil dapat warisan, dia memiliki harta secara sempurna, memilikinya sampai nisab melalui 1 haul, tetap wajib zakat. Kemudian tidak ada juga berakal, artinya kalau orang gila punya harta maka tetap wajib dizakatkan. Ya, itu syarat 5 dari zakat. Orang yang memahami 5 syarat ini maka dia akan paham betul tentang zakat harta. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan mereka untuk diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Adapun merdeka, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a 'abdan wa lahu mal famaluhu alladhi ba'ahu illa an yushtaratal mubta'." Siapa yang membeli seorang budak dan budak ini punya harta, maka harta si budak ini adalah bagi yang memiliki budak tadi, bagi si pemilik budak awal tadi. Kecuali si pembeli mensyaratkan itu saya beli budaknya, maka hartanya juga harus saya dapatkan. Kalau syaratnya seperti ini menunjukkan bahwa harta si budak adalah harta milik orang, bukan milik dirinya pribadi. Kemudian sempurnanya kepemilikan terhadap harta. Maksudnya tadi bukan harta kongsi, bukan harta piutang, ya, harta hutang terhadap orang lain. Ya. Dia memiliki sempurna harta tersebut. Bukan harta masih di tangan oleh orang lain. Nah, ini nanti akan menjawab kalau seandainya harta kita sebagai piutang, orang nggak bayar-bayar, apakah dihitung zakat juga atau tidak? Jawabannya pada poin yang ketiga ini. Maka dilihat orang yang berhutang kepada kita itu ada angin-anginnya nggak? Kalau nggak ada angin-anginnya jangan dihitung, jangan menzalimi diri sendiri. Ya. Hutang selama 10 tahun nggak ada kabar, nggak ada apa, padahal ketemu di majelis ilmu gitu. Padahal ketemu sering di pasar gitu, nggak ada kabar, maka jangan dihitung.
Islam tidak menzalimi umatnya. Kemudian yang keempat, memiliki harta sampai nisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, laisa fi malin zakatun hatta yahula 'alaiha. Tidak ada di dalam harta apapun zakat selama tidak belum melalui satu haul. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kanat laka 100 dirham hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 dirahim wa laysa 'alaika syai' hatta yakun laka 20 dinaran. Kalau seandainya engkau memiliki 200 dirham, dirham itu perak, maka kemudian melalui satu haul, maka berarti harus bayar 5 dirham dari zakat. Kalau seandainya engkau memiliki 20 dinar, dinar itu emas, 20 dinar, maka baru ada pada saat itu 1 dinar ketika dia sudah melalui satu haul. Ini menunjukkan bahwa 20 dinar sama dengan 85 gram perak emas, kemudian 200 dirham sama dengan 595 gram perak, itu semua adalah yang berkaitan dengan nisab. Itu berkaitan dengan nisab. Adapun yang berkaitan dengan haul tadi disebutkan dalam hadis, la zakata fi mal hatta yahul alaihi haul. Tidak ada zakat dalam harta sampai melalui satu haul. Baik. Sekarang permasalahan penting yang berkaitan dengan sempurnanya kepemilikan harta. Satu, harta dalam bentuk piutang haruskah dizakati? Tadi sudah kita jawab. Kalau harta itu benar-benar ada, orang yang bayar hutang itu memang dia niat bayar hutang, kemudian dia mencicilnya juga lancar, maka itu wajib dihitung. Baik, kalau punya hutang haruskah bayar zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang wajib adalah bayar hutang. Yang ketiga, harta yang dalam penggadaian apakah harus dizakati? Gadai itu apa, Pak? Gadai itu adalah berhutang dengan jaminan barang. Itu gadai. Kita berhutang dengan jaminan rumah. Itu gadai. Berarti rumah ini selama jadi jaminan, kita tidak memilikinya secara sempurna. Maka pada waktu itu tidak bisa dizakati. Kemudian harta yang manakah yang harus dikeluarkan zakat? Nah, ini penting. Harta yang harus dikeluarkan zakat adalah segala sesuatu dari emas dan perak dan harta-harta yang digunakan untuk perniagaan. Itu semuanya wajib dizakati. Adapun harta-harta yang untuk dipakai, seperti rumah untuk dipakai, mobil untuk dipakai, kemudian motor untuk dipakai, maka setiap apa yang dipakai oleh manusia dan tidak diniatkan untuk perdagangan, tidak ada zakat padanya. Ya, pakaian untuk dipakai. Ya. Nah, ini poin nanti menjawab pertanyaan, apakah ada harta zakat pada emas dan perak yang dipakai oleh ibu-ibu perempuan muslimah? Maka kita para ulama membagi emas dan perak yang dipakai, yang dimiliki itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah emas dan perak yang disimpan, seperti logam mulia disimpan, tidak dipakai, disimpan. Nggak mungkin orang pakai logam mulia jadi kalung gitu. Ya, disimpan. Maka ini adalah wajib zakatnya. Ada lagi yang kedua, harta emas dan perak yang sebenarnya tidak boleh dimiliki, tapi kalaupun memiliki tetap wajib juga harta zakatnya. Seperti piring emas, gelas emas, sendok emas, garpu emas, itu nggak boleh dimiliki kita sebenarnya. Tetapi kalaupun memilikinya tetap wajib zakat. Yang ketiga adalah emas dan perak yang diperuntukkan untuk jual beli. Ini juga wajib zakatnya. Hasil dari penjualan tersebut, hasil dari jual beli tersebut. Yang keempat, nah ini yang terjadi khilaf. Yang sekarang ibu-ibu pakai anting, kalung, ya, cincin tangan, cincin kaki, cincin hidung. Apa wajib padanya zakat? Nah, terjadi khilaf. Khilafnya kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa itu kan dipakai sama seperti rumah, sama seperti pakaian, sama seperti
motor, mobil dipakai, maka semua yang dipakai tidak ada zakatnya. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslim shadaqah fi 'abdihi wala fi farasih." Tidak ada atas seorang muslim sedekah atau zakat di dalam budaknya ataupun di dalam kudanya. Karena kudanya dipakai, budaknya dipakai. Nah, sesuatu yang yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua yang lebih kuat adalah tetap wajib ada zakatnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan membawa anak. Kemudian anak ini memakai gelang emas yang besar-besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya, "Atu'tina zakat hadza?" Itu emas yang dipakai oleh anakmu dizakati enggak? Kemudian kata ibu tersebut, "La, tidak." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayasurruki an yusawwiraka Allah Subhanahu wa taala siwaraini minnar." Apakah engkau ingin anakmu nanti atau engkau nanti akan digelangkan 2 gelang dari api? Kemudian perempuan tersebut melepaskan emas dari tangan anaknya kemudian melempar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya zakat pada harta emas dan perak yang dipakai sebagai perhiasan, ya, maka itu ada zakatnya setiap tahunnya. Ya, ada zakatnya pada setiap tahunnya. Kemudian juga berdasarkan surah At-Taubah tadi 34-35 tadi, bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mensedekahkan, menzakatinya di jalan Allah. Nah, ini berdasarkan keumuman ayat ini, maka zakat pada emas dan perak meskipun dia dipakai maka tetap wajib zakatnya. Baik. Tadi ada beberapa istilah. Istilah yang pertama nisab. Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai pedoman dalam menentukan kewajiban mengeluarkan zakat. Nisab perak misalkan, tadi disebutkan 200 dirham. Itu sama dengan 595 gram. 595 gram. Kemudian nisab emas misalkan 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kalau tadi perak sama dengan 2,975 gram perak. Kalau ini 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti nisab emas adalah 85 gram. Artinya kalau orang punya harta seperti itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau belum punya harta seperti itu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Baik, bagaimana kalau seandainya hartanya bercampur, ada uang, ada emas, ada perak, maka jawabannya adalah semuanya dihitung berdasarkan uang untuk saat sekarang ini, ya, yaitu uangnya berapa, kemudian emas berapa gram diuangkan, dijumlahkan maksudnya, ya. Kalau ini dijual berapa, kemudian peraknya kalau ini dijual berapa. Kapan menghitungnya? Saat hari mau mengeluarkan zakat. Saat hari mau mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian tadi sudah saya jawab permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan nisab. Jika nisabnya tidak sampai kepada nisab emas, tapi nisabnya sampai kepada nisab perak. Ya, coba mohon dilihat Pak Wisnu, berapa hari ini harga emas? Hari ini harga emas 1 gramnya kemudian kalikan 85 kali harga emas. Berapa? 2.740 kali 85 bang. 233 juta. Orang mempunyai harta seperti itu baru wajib zakat. Emas, berdasarkan emas. Coba sekarang perak, harga perak silver yang penuh karatnya kali 595 gram. Berapa? 44.000. Lihat, bedanya jauh banget. 44.000 yakin bang? Iya, 1 peraknya ya. 44.000 kali 595. Berapa belas juta? 26 juta. Dibanding dengan 200-an juta tadi. Orang kalau punya duit 30 juta harus wajib zakat. Nah, sekarang pertanyaannya, saya cuma sampai nisab perak Ustaz. Nisab emasnya nggak nyampe-nyampe.
maka ambil emas, ambil nisab perak. Kenapa? Jawabannya satu, lebih kasihan kepada kaum muslimin yang miskin. Yang kedua, lebih segera mengeluarkan kewajiban kita. Yang ketiga, lebih cepat membersihkan harta. Paham ini para ikhwan? Ini kalau seandainya kita perbandingan mana yang saya ambil nisabnya, emas atau perak, maka jawabannya adalah perak. Dan subhanallah, hukum zakat ini kalau dilakukan di Indonesia dengan kita zakat ini kita 85 juta atau 85% maksud saya warga muslim Indonesia, ini saya tidak ada yang miskin kalau diatur dengan sebaik-baiknya, dan tidak perlu zakat, tidak perlu pajak. Wallahi tidak perlu pajak. Bahkan di Arab Saudi, saya nggak tahu di negara yang saya tahu di Arab Saudi, bahkan saham-saham, jualan saham ya di Arab Saudi itu sudah ditetapkan ada poin zakat di dalam saham itu. Jadi benar-benar sudah diatur sedemikian rupa, yang punya saham dia harus bayar zakat karena dia beli, saat dia beli itu sudah ada zakat padanya. Ini subhanallah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika harta yang dimiliki setiap bulannya selalu sampai nisab, misalkan gajinya 50 juta setiap bulan, ini bagaimana? Apakah setiap bulan dia bayar zakat? Jawabannya tidak. Tapi kumpulkan dari mulai, dan ingat, yang lebih utama adalah mengambil bulan-bulan Al-Qamariyah dalam tahun Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Ustaz pakai Hijriyah? Nggak bolehkah pakai milad? Boleh. Tetapi lebih pakai Hijriyah karena harinya lebih sedikit. Ketika harinya lebih sedikit berarti harta yang didapatkan oleh orang miskin yang sangat memerlukan lebih cepat sampai. Itu tujuannya sebenarnya. Zakat itu adalah untuk menolong kaum muslimin yang miskin. Makanya hadisnya tadi menunjuki tu'khadhu min aghniyahim faturaddu fi fuqara'in. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat semakin bagus. Nah, berarti jika setiap bulannya sampai nisab bagaimana? Tentukan bulan. Tentukan bulan. Di sini juga saya ingin menyinggung. Apakah apakah ada bulan tertentu yang istimewa dibandingkan bulan yang lain? Seperti misalkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu mengeluarkan zakatnya pada bulan itu. Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada keistimewaan di dalam hari dan bulan apapun. Tetapi yang ukurannya adalah apakah hartanya dimiliki secara sempurna melalui satu haul dan sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab, maka mulailah satu haul pada saat itu. Ya. Jadi tentukan saja, entah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengeluarkan zakatnya di bulan sebelum bulan Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Mereka mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Tujuannya untuk apa? Agar kaum muslimin dapat berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya tanpa harus minta-minta. Itu para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu seperti itu. Baik. Bolehkah menggabungkan antara emas dan perak dan uang? Jadi maksud saya pertanyaan kedua tadi, tentukan bulannya. Bulan apa yang Bapak inginkan, yang Ibu inginkan. Kemudian nanti harta-harta yang sampai misalkan saya tentukan di bulan Sya'ban ya. Sya'ban, setelahnya Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Semua harta itu masukkan ke Sya'ban. Semua harta itu masukkan ke Sya'ban. Diakumulasi di bulan Sya'ban. Lalu setelah itu nanti kita bagi caranya untuk mengeluarkan zakat. Ya. Jadi tidak setiap bulan dikeluarkan. Nah, di sini terdapat pelajaran untuk haul. Apakah ada zakat profesi? Jawabannya tidak ada. Abu Bakar Siddiq itu dibayar oleh negara. Umar bin Khattab dibayar oleh negara. Tetapi tidak ada di dalam satu riwayat pun mereka bayar zakat profesi. Kenapa? Karena zakat profesi, jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah mengeluarkan zakat saat gaji dapat, maka pada saat itu berarti belum melengkapi salah satu syarat. Syaratnya apa? Ya, makanya saya bilang tadi, kalau ingin pintar zakat harus memahami 5 konsep ini. Islam, merdeka, sempurna, haul, nisab. Nisab, haul. Ya. Baik, bolehkah menggabungkan antara emas dan perak dan uang? Boleh. Ya, boleh.
Contoh misalkan saya mempunyai 50 gram emas, 50 gram emas. Kemudian saya mempunyai 50 gram perak, kemudian saya mempunyai uang sekian-sekian. Kalau ini emas dijual pada hari itu, maka akan harganya segini. Kalau perak dijual pada hari itu, akan harganya segini. Kemudian ditambahkan dengan uang. Jumlahnya berapa? Kalau sampai kepada nisab perak, maka berarti wajib atasnya zakat. Dilihat apakah itu kepemilikan satu haul, sudah satu haul atau tidak. Itu cara mengeluarkan zakat. Baik. Permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan haul. Harta yang didapat seketika, rezeki nomplok, jika sampai nisab seperti harta warisan, hadiah, mahar, wanita dan lain-lainnya. Ini bagaimana? Maka jawabannya sama. 5 perkara ini harus ada. Apakah dimilikinya dalam keadaan Islam, merdeka, dimilikinya sempurna atau tidak? Kalau seandainya bapak-bapak nikah, maharnya masih ngutang, maka berarti dilihat mau dibayar nggak hutangnya ini. Kayaknya nggak ada bunyi-bunyinya mau bayar kayaknya. Boleh nggak mahar ngutang? Ya, boleh. Ya, Anda wajib dibayar. Kemudian yang keempat adalah sampai nisab. Kemudian yang kelima sampai haul. Maka harta-harta yang rezeki nomplok tadi, misalkan seperti harta waris, hadiah, kemudian mahar, maka dilihat itu sama, hukumnya sama. Ya, harus terkumpul 5 syarat tadi. Bolehkah mendahulukan pengeluaran zakat jika sudah sampai nisab dan belum 1 haul? Jawabannya boleh. Karena itu terjadi pada hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Paman Nabi punya harta, kemudian setelah itu beliau mau keluarkan sebelum waktu 1 haul. Sebelum waktu 1 haul. Nah, Ustaz, apa bedanya dengan zakat profesi? Zakat profesi kadang-kadang belum sampai apa? Nisab. Belum sampai nisab. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Tapi di situ saya sebutkan nomor 3, apakah ada zakat profesi? Sudah saya jawab. Apabila sudah membayar zakat bulanan 2,5%, apakah harus membayar lagi 1 haul? Maka jawabannya iya, karena 2,5% setiap bulannya itu bukan dianggap sebagai harta yang dikeluarkan sebagai zakat. Ya, karena zakat ada syaratnya 5 tadi. Harus dipegang baik-baik. Tahun manakah yang menjadi pedoman Hijriah atau Masehi? Maka jawabannya adalah tahun Hijriah. Apa alasannya tadi? Harinya lebih sedikit, sehingga harta kita cepat dibersihkan, kemudian hak kaum muslimin benar-benar bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Dan ingat Pak, zakat itu bukan harta kita, harta kaum muslimin. Mereka bahkan bisa minta, mana zakat harta? Sebenarnya mereka bisa seperti itu. Ya. Makanya kalau seandainya dikelola oleh pemerintah yang luar biasa. Bahkan pemerintah boleh memerangi orang-orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Orang-orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Boleh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, tentang mustahik zakat. Mustahik zakat itu ada 8 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang yang mu'allaf. Saya akan jelaskan dulu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali. Miskin bisa memiliki penghasilan tapi tidak cukup setengah dari keperluannya. Misalkan saya setiap harinya memerlukan 100.000, maka saya cuma menghasilkan 20.000, itu miskin. Ya, karena disebutkan dalam surah Al-Kahfi bahwa Nabi Khadir alaihissalam melubangi kapal-kapal orang miskin. Berarti mereka punya kapal. Kapal-kapal orang miskin. Berarti mereka punya kapal. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat yang mengurus harta zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum ini bisa orang kafir yang diharapkan masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam, atau orang pemimpin yang ataupun penjahat yang sangat buruk kepada kaum muslimin. Kalau diberi zakat maka dia tidak akan mengganggu kaum muslimin. Jadi maknanya banyak, bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Ini 4 poinnya. Kemudian yang ke-5 adalah wafir riqab.
yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Wal gharimin, dan orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ke-8, wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal. Nah, saya akan jelaskan tadi budak. Misalkan ada seorang budak ingin memerdekakan dirinya, maka dia harus bayar, namanya mukatabah dalam ilmu perbudakan. Dan budak itu hukum syariat Islam sampai hari kiamat pasti akan selalu ada. Kemudian dia ingin bayar, lalu tidak cukup uangnya, maka agar dia merdeka berhak dia mendapatkan zakat. Kemudian yang ke-6 yaitu fi sabilillah, fi riqab, al-gharimin, bayar hutang, terlilit hutang. Kemudian yang ke-7 adalah fi sabilillah, berjihad. Nah, di sini khilaf di antara para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa fi sabilillah bukan hanya mengangkat senjata. Iya, mereka yang lebih dahulu diutamakan untuk dibayar zakat. Tetapi fi sabilillah juga adalah seorang penuntut ilmu yang tidak punya uang untuk melanjutkan kuliahnya, melanjutkan sekolahnya. Seorang ustadz yang tidak punya uang untuk berdakwah di daerah pedalaman. Nah, ini berhak untuk dikasih harta zakat. Ini karena di dalam fi sabilillah. Ya. Atau siapa saja yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru di pesantren, seorang guru di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ini berhak untuk dapat harta zakat. Kemudian yang ke-4, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang kehabisan bekal. Meskipun dia di daerah hartanya, di daerah asalnya dia hartanya banyak, tapi di situ dia kehabisan bekal, maka wajib bayar zakat. Nah, bedanya saya dari tadi megang ini, 4 pertama dengan 4 kedua. 4 pertama ini diberikan tidak ada batasan. Diberikan tidak ada batasan. Apa tadi 4 pertama? Fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf. Tidak ada hitungan. Nah, 4 yang kedua, apa tadi? Budak, kemudian hutang, kemudian jihad fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Ini diberikan sesuai dengan keperluannya. Saya misalkan, ibnu sabil, kehabisan bekal, tidak bisa pulang ke Kalimantan. Oh Ustaz, tiketnya berapa? Sekian. Bayar cuma tiketnya dari harta zakat kita. Paham ya? Sesuai dengan keperluan dia. Baik, itu bedanya hal-hal yang berikut. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai hutang, ini sudah kita bahas tadi, lanjutannya. Baik. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mustahik, cara membagikan zakat. Caranya bagaimana? Apakah misalkan ini miskin, saya berikan boleh kepada satu orang saja semua harta zakat saya? Jawabannya boleh. Tadi dilihat kepada poin tadi, 4 poin tadi. Ya. 4 pertama, 4 kedua. Bolehkah lewat yayasan sosial? Jawabannya boleh. Asalkan kita menganggap bahwa mereka amanah. Mereka amanah. Maka pada saat itu selesai tanggung jawab kita. Kalau seandainya yayasan itu tidak amanah, berarti kita tidak ada urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap sudah mengeluarkan zakat. Adakah waktu-waktu yang dianjurkan? Tidak ada. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, tidak ada waktu-waktu yang dianjurkan. Adanya adalah ketika syarat 5 ini terkumpul, Islam merdeka, sempurna, sampai nisab melalui satu haul, maka wajib zakat. Bolehkah memindahkan zakat ke tempat lain yang lebih membutuhkan? Nah, apa maksudnya ini? Saya tinggal di Jakarta. Berarti seharusnya diambil dari orang kaya Jakarta dikembalikan kepada orang miskin Jakarta. Semestinya di situ. Tetapi bolehkah dipindahkan? Boleh jika memang diperlukan. Jakarta nggak ada orang yang mau ngambil, Ustaz. Atau semuanya sudah, bahkan mereka pembayar zakat, Ustaz. Maka kita pindahkan ke daerah lain. Ini diperbolehkan. Tapi asal hukumnya di mana muzaki mengeluarkan zakat, di mana muzaki berada, disitulah dia mengeluarkan zakat. Asal hukumnya seperti itu. Kemudian, bolehkah memberikan zakat kepada keluarga? Jawabannya adalah keluarga yang mana dulu? Kalau keluarganya di bawah tanggung jawab kita seperti istri, anak, atau seperti yang saya sebut tadi. Siapa tadi? Orang tua yang sudah tidak bekerja lagi. Atau siapa lagi? Adik laki-laki yang belum balik, adik perempuan yang belum menikah, maka itu tidak boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena berarti uangnya muter-muter di situ-situ aja. Tapi kalau seandainya ada paman,
ada keponakan, mereka bukan orang yang diwajib dizakati. Ada kakek, ya, orang yang tidak wajib dizakati. Maka pada saat itu boleh, tidak wajib diinfaki maksudnya. Maka pada saat itu boleh kita berikan kepada mereka. Baik. Yang membayar zakat, apa doanya orang yang membayar zakat? Ya, maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, artinya gini, orang yang bayar zakat kepada kita, saya berhak mendapatkan zakat misalkan, apa doa kita untuk orang yang bayar zakat? Maka jawabannya adalah Allahumma barik fihi wa fi mali. Allahumma barik fihi wa fi mali. Ya Allah, berkahi dia dan di dalam hartanya. Nah. Kemudian yang mengambil zakat dianjurkan untuk berdoa. Ini sudah tadi ya, sudah tadi. Yang membayar zakat apa doanya? Tidak ada doa khusus. Yang bayar zakat nggak ada doa khusus. Dia hanya berniat mengeluarkan zakat. Ya, dan ingat, zakat itu jangan sampai merasa kita orang kaya. Karena itu memang hak siapa? Hak orang miskin. Itu hak mereka itu. Itu hak mereka. Jangan sampai kita merasa ini harta saya, Pak, ini zakat. Enggak. Itu hak, ini hak Bapak. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, orang miskin berhak mendatangi rumah kita. Pak, ada harta zakat nggak, Pak? Ya. Maka itu kita kalau seandainya masih tersisa harta zakat yang belum dikeluarkan, wajib untuk diberikan. Tapi permasalahan-permasalahan penting lainnya, bolehkah menggabungkan antara emas, perak, dan uang? Ini sudah kita bahas. Haruskah menzakati emas simpanan, emas perhiasan, mutiara, berlian, perhiasan, dan lainnya? Jawabannya, yang wajib dizakati adalah emas dan perak saja. Adapun mutiara, berlian, benda-benda mahal, apa lagi? Yang mahal-mahal apa? Ya, hal-hal yang mahal, motor besar, ya, kemudian mobil mewah, itu tidak ada harta zakat. Itu bukan komoditi zakat. Ya, ini villa, kecuali kalau seandainya digunakan untuk perdagangan, bukan hanya jual beli, perdagangan. Hasil daripada kita kan nyewa nih, mereka ada hasilnya kan. Nah, hasil dari itu dihitung, kalau sampai mencukupi 5 syarat tadi, maka wajib zakat. Punya bus, Ustaz, saya punya bus 10, tapi saya pakai semua. Masa? Nggak disewain. Nah, punya tanah banyak, tuan tanah dia, ya, maka jawabannya tidak ada zakat. Tanah, rumah, nggak ada zakat. Nah, sekarang seorang muslim tidak boleh bersifat seperti Yahudi. Daripada saya banyak harta, kemudian saya punya zakat yang banyak nantinya, mendingan saya belikan aset supaya tidak kena zakat. Ini namanya hiyal, untuk menjadi seorang Yahudi, menipu. Nah, nggak boleh seperti itu. Tapi memang kalau memang punya aset dan tidak ada niatan untuk seperti itu di dalam hatinya, maka tidak ada zakat. Seberapapun dia punya aset tanah. Taib. Manakah yang menjadi pedoman dalam pembayaran zakat? Harga emas atau perak pada saat membeli atau saat membayar zakat? Jawabannya apa tadi? Saat bayar zakat. Karena itu yang dihitung saat kita bayarkan zakat. Nah, selanjutnya, apakah memiliki bermacam-macam properti, rumah, tanah, apartemen, baik yang dipakai sendiri maupun tidak, ataupun disewakan, harus dikeluarkan zakatnya? Sudah kita tahu jawabannya apa? Selama tidak digunakan untuk perniagaan, sewa, menyewa, simpan pinjam, jual beli, maka tidak ada zakatnya. Bolehkah memberikan zakat? Ini zakat fitrah sudah. Saya membeli rumah, apakah harus mengeluarkan zakat saat menjualnya? Jawabannya tidak. Artinya saya terjual nih rumah, kemudian saya dapat beberapa miliar, maka syarat yang harus ada, mungkin sudah sampai nisab, tapi syarat selanjutnya apa? 1 haul. Ya, harus. Kemudian zakat dari investasi saham, dana reksa, atau investasi lainnya. Bagaimana cara perhitungannya? Apakah modalnya juga dihitung atau hasil keuntungan saja? Jawabannya bagaimana? Bapak akan pintar menghitung ini ketika Bapak mengetahui zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu adalah, pertama, barang yang kita miliki, berapa harganya. Yang kedua, kas yang ada di dalam, uang yang ada dalam kas, berapa. Kemudian, piutang yang lancar bayarnya berapa. Kurangi hutang. Kurangi apa? Hutang. Itulah harta kita.
Itu artinya. Berarti saham juga demikian. Saham kita berapa, uang cash kita berapa, kemudian apa tadi yang ketiga? Piutang yang lancar bayarnya berapa? Kurangi hutang. Paham ya? Zakat perdagangan seperti itu. Zakat harta juga demikian. Kita kumpulkan uangnya, kita kurskan emasnya, kita kurskan peraknya, kumpulkan. Kurangi hutang. Bagi 2,5%. Untuk mudahnya bagi 2,5% itu adalah 40 bagi 40. Sekarang kalau seandainya orang punya duit 200 juta bagi 40 berarti berapa? 50 juta. Hah? 5 juta. 5 juta ya. Berarti itulah yang wajib untuk dikeluarkan. Itulah 2,5%. Selalu bagi 40. Ya. Taib. Nah, selesai pembicaraan kita. Ya. 45 menit. Ya, kita itulah. Ya. 55 menit kajian intensif zakat harta. Ini mudah sebenarnya untuk zakat ini. Taib ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Silakan. Nah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi haul, jika kita melewati yayasan, itu katakan kita sudah hampir haul, kita berikan kepada yayasan, akadnya di yayasan, namun kita nggak tahu yayasan akan memberikan konsekuensinya itu sesuai dengan kita atau tidak, seperti apa? Paham maksudnya. Yayasan tidak mengeluarkan langsung zakat kita, tapi bertahap. Kadang-kadang dia mengeluarkannya di bulan tertentu, ada hajat tertentu yang diperlukan, ada ustadz istrinya hamilan, apalagi hamilnya setiap tahun. Ya, ustadz ini kadang produktif sekali dia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu yang muzaki sudah selesai tanggung jawabnya. Dan tidak dikatakan yayasan sosialnya tidak amanah, enggak. Yayasan sosialnya tidak amanah, enggak. Karena memang dia akan mengeluarkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan diperlukan. Melihat dari 4 poin tadi Pak. 4 yang pertama, 4 yang kedua. Nah, tapi yang jelas seorang muzaki selesai tanggung jawabnya. Dan tidak dikatakan yayasan yang mengundurkan waktunya dari yang sudah diumumkan itu tidak amanah, tidak dikatakan demikian. Kecuali kalau seandainya sudah lewat tahun itu. Saya beri contoh. Kami biasanya di pesantren ilmu membuka peluang untuk yang mau bayar zakat. Itu di bulan Ramadan lebih banyak. Tapi selama 1 tahun kita buka. Tapi bulan Ramadan paling banyak datangnya. Nah, kemudian kita keluarkanlah tuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya tanggal 27 kita keluarkan. Nah, selesai. Nah, kemudian nanti datang lagi tuh. Ya, acara kita sudah selesai nih. Tanggal 27. Datang lagi, 28 datang lagi, 29 datang lagi. Maka pada saat itu kita mengeluarkannya di bulan Syawal tidak mengapa. Tidak dianggap muzakinya terlambat, tidak dianggap yayasannya yang terlambat, tidak. Karena yayasan punya perhitungan sendiri bagaimana mengumpulkan orang, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu? Terkait yayasan tadi, jika memang kita kalau gamis nggak dijakatin ya, Sir? Oh, gamis enggak? Nah, ini ada uang Nah, mahal berarti gamisnya, Pak? Iya, sama justru itu. Ada 5 jutaan nggak, Pak? Yang buat ke Indomaret aja 1,5 juta kan? Apalagi yang buat naik gunung. Yang buat rafting, Bang? Nah. Iya, izin saya Ustaz, kalau misalnya dari yayasan sendiri yang mengumpulkan zakat tersebut kan tentu menjadi bagian dari amil. Ya. Nah, sebenarnya batasan untuk yayasan itu sendiri dalam mengambil harta zakat tersebut, apakah memang ada ketentuan khususnya atau memang
bisa mengambil sesuai kebutuhan dari yayasan, maksudnya operasional dari yayasan tersebut untuk menggaji karyawan dan seterusnya. Seperti apa, Ustaz? Bagus pertanyaannya. Makanya saya katakan tadi, pembagian 4 ini bagi oleh para ulama itu sangat penting untuk dipahami. Termasuk dalamnya amil zakat. Jadi, wallahu alam, yayasan-yayasan yang mengumpulkan zakat, dan di undang-undang kita di Indonesia itu ada namanya UPZ. Kami ada UPZ, unit pengumpul zakat, dan itu secara undang-undang resmi. Kemudian kita diresmikan oleh Basnas, artinya kita resmi, kemudian kita berikan kepada yang berhak. Nah, di dalam hal ini Basnas hanya, ataupun dalam syariat Islam tidak ada batasan yang ditentukan, cuma tidak boleh mendolimi, karena itu harta orang miskin. Tidak boleh untuk memperkaya diri, itu saja batasannya. Tidak boleh untuk memperkaya diri, tidak boleh untuk mengambil harta dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, awal-awal surat An-Nisa, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Amil zakat ataupun yang mengurus harta orang anak yatim, kalau seandainya dia kaya, dia harus ista'fif. Ista'fif itu tidak boleh serakah, maruk, rakus. Ya, apa yang dia perlukan? Saya perlu bensin, Ustaz, maka dia boleh mengambil itu. Saya perlu untuk makan harian, Ustaz, maka dia boleh. Adapun memperkaya diri, istrinya akhirnya dibelikan mobil mewah, ya, jubah 6 juta, tadi 5 juta kan, 6 juta. Ya, maka ini tidak boleh. Intinya gitu, Pak. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Barakallah. Bismillah, Ustaz, kalau terhadap piutang jangka panjang, Ustaz, misalnya kita piutang 10 tahun gitu, Ustaz. Misalnya temponya setahun sejuta, itu apakah sejutanya yang dizakati atau tidak? Ya. Saya nyicil rumah dengan cara yang syar'i. Boleh nggak Ustaz nyicil rumah? Oh, ada nggak nyicil rumah secara syar'i? Boleh. Nyicil itu sebenarnya boleh. Kredit itu boleh dalam agama Islam. Harga cash 1 juta, harga non cash kredit 2 juta. Boleh, boleh. Saya bayar setiap bulannya 200 juta. 200. Boleh. Asalkan tidak ada pihak ketiga, pihak finance. Ini yang jadi masalah, pihak ketiga. Kalau kita langsung dengan developer, kita langsung dengan pemilik barang, boleh saja. Makanya, ini sebelum saya jawab pertanyaan Pak Wisnu ya, makanya bank-bank syariah di Indonesia tidak akan pernah bisa benar-benar syariat. Kenapa? Karena masih di bawah otoritas jasa keuangan yang haluannya adalah konvensional. Seberapapun syariatnya. Bahkan kadang-kadang kan sebagian, ini saya tidak merendahkan, sebagian hanya cuma bedanya cuma yang satu pakai tellernya pakai jilbab, yang satu pakai. Ya. Saya tidak merendahkan, cuma prakteknya susah. Karena kenapa? Misalkan di dalam peraturan perbankan tidak boleh untuk bank itu jual beli, apalagi dengan kredit. Kenapa tidak boleh? Karena takut macet, tidak ada keuntungan. Takut macet, tidak ada keuntungan. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan. Maka akhirnya diputarlah dengan istilah-istilah yang macam-macam. Nah, salah satu syaratnya, misalkan saya mau beli rumah nih, bank harus memiliki rumah itu. Dia yang beli dari developer. Baru dia urusannya dengan saya sebagai pembeli. Nah, gitu. Baru setelah itu saya nyicil kepada bank. Itu boleh. Yang terjadi sekarang apa? Bank nggak beli. Banknya nggak beli. Saya nyicil kepada si bank. Dan itu riba. Kenapa? Karena saya berhutang 500 juta, bayarnya 650. Nah, itu terjadi riba. Baik. Sekarang anggaplah yang Pak Wisnu katakan tadi. Saya membeli barang, kemudian saya cicil per tahun. Tapi juga saya punya harta nih. Karena cicilannya kan per tahun. Saya punya harta yang sampai nisab. Apakah wajib saya zakati ini harta?
sedangkan saya masih punya cicilan. Tadi katanya yang punya hutang nggak boleh dahulukan bayar zakat sebelum bayar dahulukan bayar apa? Hutang sebelum bayar zakat. Maka jawabannya adalah jika mekanismenya seperti itu, misalkan kita bisa nyicil setiap tahunnya, maka dia harta yang wajib dia bayar adalah boleh dia bayar zakatnya meskipun dia punya hutang dengan hutang cicilan tadi. Sama itu dengan kasus mau berhaji, punya hutang tapi nyicil, apakah tetap wajib haji, Ustaz? Karena mekanismenya bayarnya setiap bulan. Afdalnya memang harus diselesaikan apanya? Hutang. Afdalnya. Tapi bolehkah atau tetap bayar wajib zakatkah kita kalau seandainya mekanisme seperti itu? Iya, tetap wajib bayar zakat dan tetap wajib bayar hutang per bulannya. Jadi baru. Kalau dari sisi pemberi hutangnya, Ustaz, dia kan menerima bayarnya sejuta itu. Apakah yang dizakati total hartanya dia? Total hartanya. Tetap. Ya, makanya saya bilang dari awal kita akan pintar masalah zakat kalau seandainya memahami 5 poin. Islam, apa lagi? Merdeka. Merdeka ini bukan berarti 1945. Bukan budak. Yang ketiga, sempurna. Yang keempat, nisab. Yang kelima, hal. Pertanyaan Bapak barusan, Pak Wisnu barusan, masuk yang mana? Masuk haul. Masuk haul dan nisab. Kalau seandainya sampai haulnya, maka berarti padanya zakat. Kalau seandainya sampai nisabnya, padanya zakat. Wallah. Nah, ya, silakan. Ini ada yang bertanya, bagaimana dengan pajak di negara kita, Ustaz? Ya, tidak benar. Hukumnya tidak benar itu. Ya. Dan dilarang dalam agama Islam. Kenapa dilarang? Coba saya ingin tahu. Ada yang bisa tahu jawabannya? Kenapa sebenarnya pajak itu dilarang dalam agama Islam ya? Ada larangannya dari Rasulullah SAW, Ustaz? Iya. Kenapa dilarang? Yang 5 tadi itu syarat pertama. Enggak. Kenapa dilarang ngambil pajak sebenarnya dalam agama Islam? Dengan saya beberapa kawan, ada kawan kadang-kadang ada kepala kantor wilayah pajak, gara-gara pertanyaan ini beliau akhirnya resign. Berapa kali saya meracuni kawan-kawan di pajak. Ini sekarang live, biarin aja. Kenapa? Lihat tadi Rasul tadi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yaqimu shalah wa yutu zakat fa idza fa'alu dzalika asamini dima'ahu amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabu ma'allah. Artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat. Kalau sudah mengerjakan 3 poin ini, tertahan dariku harta dan darah mereka. Harta bapak-bapak, ibu-ibu, harta kita semua ini suci, tidak boleh diambil. Makanya tidak diharamkan pencurian, diharamkan penjamretan. Ghosab itu penjamretan, pencurian syariah dalam bahasa Arab. Diharamkan begal, termasuk dia korupsi. Korupsi itu bahasa apa ya? Sebenarnya maling aja sama ini maling sebenarnya. Mencuri sebenarnya diharamkan. Kenapa? Karena harta muslim itu hak suci, tidak boleh diambil. Sedikit aja nggak boleh diambil. Makanya kalau seandainya bapak nih punya harta, lalu saya curi, saya harus kembalikan harta yang saya curi tersebut. Itu tobatnya begitu. Nggak boleh nih saya jual kemudian saya infakkan untuk berjalan Allah, nggak boleh. Karena ini harta orang lain, saya harus kembalikan harta itu. Karena harta seorang muslim itu suci, nggak boleh diambil. Makanya saya sangat menjaga sangat luar biasa sekali kalau seandainya ada orang, oh ini bukan punya saya, mohon maaf saya nggak bisa megang. Itu syariat Islam sebenarnya. Ini tas siapa ya? Bawa aja dulu, Ustaz. Nggak bisa, ini bukan milik kita.
Karena harta seorang muslim itu suci, sebagaimana kehormatannya suci, sebagaimana darahnya suci. Makanya di dalam agama Islam diharamkan untuk membunuh, suci. Meskipun maling ayam, kan ada beritanya tuh, maling ayam mati gara-gara dipukulin. Wah, itu semua yang ikut memukulin akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kita tidak membenarkan maling ayam, tetapi harta, darah, kehormatan dan harta seorang muslim suci. Makanya tidak boleh menghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh menghina, karena itu berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Nah, itu sebabnya pajak diharamkan. Oh, semenjak itu takut beliau, karena akan berhadapan dengan orang yang diambil nanti di hari kiamat. Gini Pak, perhatikan ya, renungkan ini baik-baik. Kalau kita punya masalah dengan orang di dunia, apapun itu urusannya dengan orang di dunia, mungkin sebagian orang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli sedekah, ahli puasa, tapi ketika dia bermasalah dengan orang, dia tidak minta halal, maka itu bermasalah nanti di hari kiamat. Jadi begini ceritanya, kita ini semua akan mendatangi sirat. Sirat itu adalah jembatan yang dibentang oleh Allah di atas neraka jahanam. Gelap, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan, di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dekat. Maka ada yang tidak selamat, diceburkan dalam api neraka jahanam di bawah sirat tersebut. Ada yang selamat tercabik-cabik. Nah, kalau sudah selamat Pak, ada jembatan kecil lagi Pak, namanya qantarah. Dalam hadis disebutkan, idza khalasal mu'minun, kalau orang-orang beriman sudah selamat, hubisu biqantarah, mereka disediakan, didiamkan di qantarah. Qantarah jembatan kecil, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka. Kemudian untuk apa? Liyaqasu ba'dhum ba'dha, agar diambil qisas sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Fa idza hudzibu wa nuqqu udzina bidukhul jannah. Kalau sudah benar-benar bersih, enggak ada lagi tanggungan dengan orang lain, maka diizinkan masuk dalam surga. Makanya saya sering, kalau masih ingat 2025 di Arafah, saya sebutkan akan hal ini. Ketika di Arafah, orang-orang yang berwukuf di Arafah dijamin oleh Allah, keterikatannya dengan orang lain diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak sekali Pak keterikatannya dengan orang lain, menghibah orang. Kemudian harta kadang-kadang kita pinjam nggak dikembalikan, harta yang kita hutang belum diselesaikan. Itu diselesaikan di situ Pak. Ustaz, saya punya hutang kepada orang, saya cari nggak ada orangnya, katanya pindah ke Papua, cari ke Papua. Saya sampai di Papua Ustaz, nggak dapat juga. Kemudian dia katanya pergi ke Papua Nugini, cari ke Papua Nugini. Ustaz, saya sampai ke Papua Nugini, katanya sehari sebelum saya sampai dia sudah meninggal duluan. Cari harta ahli warisnya, akan bisa bayar hutang. Karena kalau nggak bayar pasti akan ketemu di mana? Di kantor. Makanya saya bilang, saya kan live TikTok nih. Saya sering katakan, kalau ada yang menghina saat saya menyebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, menghina, kita bermasalah nanti di kantor. Kalau orang menghina saya, nggak ada manusia yang sempurna. Silahkan saja. Kata seperti yang kejadian pada Rasul SAW ketika perang Uhud, beliau terdesak. Kemudian Abu Sufyan waktu itu musyrik mengatakan, Yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini kami menang. Ya. Kemarin di Badar kami kalah. Rasul diam, jangan dijawab. Umar mau jawab nih. Ya, diam. Karena urusan perang, ya kadang menang, kadang kalah, biasalah di dunia. Tapi ketika urusan akidah, kata Abu Sufyan, lanal hubal, walanal uzza, wala uzza lakum. Kami punya berhala yang menolong kami, dan kalian tidak punya berhala. Saat itu Rasulullah jawab, kata Umar bin Khattab, Allahu maulana wala maula lakum, qatlana fil jannah wa qatlakum fil jannah. Allah yang menolong kami, dan kalian tidak punya penolong. Yang mati di tengah-tengah kami 70 daripada syuhada Uhud, tempatnya di surga, dan kalian tempatnya di neraka. Kalau urusan akidah nggak ada maaf. Saya tidak akan memaafkan sampai kita bertemu di Khantarah.
Tapi kalau urusan dunia, urusan harga diri, urusan itu biasa. Nah ini para ikhwan, maka kembali kepada masalah pajak tadi, tidak boleh haram hukumnya. Dan itu menzalimi. Dan doa orang yang terzalimi tidak ada hijab, makanya nggak berkah-berkah. Ya, saya sering berhadapan dengan orang-orang yang wajib zakat, seperti profesinya seperti apa? Mohon maaf ya saya sebut, para dokter. Wah itu mereka kalau sudah urusan zakat, muring-muring Pak, marah-marah. Karena merasa dizalimi, penghasilan sekian, wajibkan zakat sekian. Ada nanti zakat profesi, ada nanti zakat ini, pajak profesi, pajak ini, macam-macam. Nah ini tidak diperbolehkan pada ikhwan dirahmati Allah. Ada hadis la'anallahu sahibal laqs. Allah melaknat orang yang mengambil harta pajak. Tidak boleh. Nah, ada lagi? Cukup ya? Silakan Pak. Iya. Bismillah, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait emas tadi, Ustaz, memastikan aja. Biasanya kan emas itu kita buat disimpan ya, logam mulia. Nah, di tahun pertama biasanya bulannya berbeda-beda. Misalnya kita beli di bulan Zulhijjah gitu ya, kemudian beli lagi sebelumnya di bulan Ramadan. Tapi misalnya satu tahunnya di Rabiul Akhir misalnya. Kita mau keluarkan. Belum haul. Ya. Nah itu bagaimana, apakah nunggu haul dulu sehingga berbeda-beda bulannya atau bisa digabung? Dan kemudian di tahun keduanya kan misalnya logam mulia itu masih ada, apakah bisa di bulan yang sama terus setiap tahunnya? Ya. Ini sebenarnya sudah terjawab tadi, yaitu bagaimana kalau seandainya hartanya setiap bulannya dia sampai nisab, ya. Dan ingat Pak, harta yang sampai nisab itu bukan ketika penghasilan pertama, enggak. Tetapi ketika kita sudah keluarkan semua keperluan kita, tersisa masih sampai nisab nih. Jadi penghasilan dia setiap bulan sampai nisab. Sama dengan kasus Bapak tadi, setiap bulan dia beli logam mulia. Jawabannya bagaimana? Tentukan bulan. Kemudian harta yang datang setelahnya kumpulkan semua di sini. Ustadz, berarti kan bulan yang terakhir kan belum sampai nisab. Maka jawabannya kasus siapa tadi? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bahwasanya beliau minta izin kepada Rasul, wahai Rasulullah, saya punya harta sampai nisab, tapi saya ingin keluarkan dengan segera. Maka jawabannya solusinya apa tadi? Tentukan bulan. Bulan apa yang kita inginkan? Ya, terserah aja. Kalau sebagian orang bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan dia kumpulkan semua di situ, baik yang lama-lama setelah bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ini kan berarti Sya'ban ketika kumpul di sini kan berarti cuma 1 bulan. Belum 1 haul, tidak mengapa. Nah, ya Pak ya. Allah. Satu lagi Ustaz, yang tadi terkait dengan cash ya, cash bertahap atau cicilan ke developer langsung ya. Kadang ada satu klausul denda, gitu. Itu yang kadang suka masih ragu Ustaz. Jadi kita tetap konstan ya setiap bulan. Tapi biasanya selalu mereka itu ada denda kalau telat bayar. Nah itu apakah masuk ke riba atau gimana? Ya itu riba. Itu riba. Denda riba. Dan itu yang tidak bisa dielakkan dalam klausul kita dengan bank. Itu riba. Terkadang developer juga punya klausul itu. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya. Kalau kita misalkan saya pembeli dan depan saya ada developer, kemudian ada klausul bahwa kalau terlambat bayar sekian, maka itu tidak boleh. Disepakati saja harganya. Karena gini Pak, orang bayar kredit ataupun membeli sesuatu dengan kredit itu sebenarnya apa? Ngutang. Dan hutang dalam agama Islam aqdul ihsan minal muslim ila ghairi. Akad kebaikan dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Tidak ada komersil di situ. Nah, itu yang jadi masalah. Tidak mungkin orang berhutang dalam keadaan dia kaya. Kecuali yang memang ingin menghancurkan harta orang lain. Wallahu a'lam.
Nah, nah. Cara Ada mic kasih Bapak, biar ibu-ibu dengar juga. Ini selama ini cara penghitungannya dan lain-lainnya menyalahi syariah Ustaz. Cara bertobatnya itu cukup dengan bertobat saja kah? Atau harus mengembalikan cara perhitungan seharusnya? Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Konsep taubat kan ma'ruf lah, syarat taubat 5. Pertama ikhlas, bukan karena tuntutan apa-apa, tapi karena ingin menggapai ridho Allah. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, memutuskan dosa. Kalau berurusan dengan riba, kalau seandainya kita yang menghutangi riba, jangan sampai lagi menghutangi riba. Kalau kita yang berhutang riba, jangan berhutang lagi riba. Memutuskan dosa itu. Nanti bagaimana cara ininya nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian yang keempat adalah bertekad untuk tidak melakukan lagi. Yang kelima adalah dilakukan saat masih hidup atau sebelum kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubat ma lam yugharqir. Allah menerima taubat selama nafas belum ditenggorokan. Baik. Sekarang Ustaz, anggap saya sebagai pemberi uang pinjaman yang dengannya saya melakukan riba, rentenir lah. Bagaimana itu? Maka jawabannya, harta yang saya dapatkan dari riba itu, misalkan ada orang berhutang 1 juta, bayar ke saya 1.500.000. Sebelumnya saya disclaimer dulu, inilah kebiasaan kaum jahiliyah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika haji wada di hadapan seluruh sahabatnya yang ikut pada waktu itu. Inna ribal jahiliyah mawdu'un tahta qadariyah hati. Sesungguhnya riba jahiliyah di bawah 2 telapak kaki. Aku injak-injak. Nggak boleh. Riba hutang itu adalah riba jahiliyah. Jadi kalau menghutangi sekian, bayar lebih, itu riba jahiliyah. Nah, sekarang itu kan ada tambahannya Pak. 1 juta menjadi 1.500.000. 500 ini bagaimana Ustaz cara bertobatnya? Jawabannya adalah kita bisa memberikan kepada orang yang berhutang kepada kita. Karena itu harta dia. Tetap mengembalikan. Mengembalikan. Tidak cukup dengan tobat saja. Nggak cukup. Satu. Yang kedua, kalau Ustaz, saya nggak tahu sudah banyak banget Ustaz, orang yang begitu. Orang berhutang kepada saya, kemudian saya saya ribai, banyak sekali Ustaz. Maka pisahkan uang modal Bapak, kemudian sisanya dianggap sebagai uang hasil riba tadi. Kemudian dijalankan di jalan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti bangun jalan, bangun jembatan, kegiatan hero. Ya, bangun WC umum dan seterusnya. Itu bisa seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Jika kalian bertobat, kalian memiliki modal kalian. Kemudian berarti sisanya dijalankan di jalan kepentingan kaum muslimin. Kalian tidak dizalimi dan kalian tidak membantu. Saya begitu Pak ya. Nah, baik. Kalau kita yang berhutang, kalau kita yang berhutangnya, hutang riba, maka jawabannya nggak ada yang dikembalikan. Cuma harus tidak boleh lagi berhutang riba. Karena bank ini Pak, konvensional biasanya, terutama, dia kalau udah selesai, apalagi yang besar-besar, yang berhutang besar-besar ya, kalau udah selesai, dia akan nawarin lagi. Dan nawarinnya maksa. Betul apa betul? Hah? Pengalaman ya? Nawarinnya maksa. Benar itu. Saya beberapa kali mendapati kawan pedagang furniture gitu. Jadi bahkan dikasih, bawa cash, kasih. Nggak minta dia. Kenapa? Karena dari situlah mereka akan dapat uang. Muter uangnya. Nah, gitu. Maka bagi siapa yang berhutang riba, wajib berhenti dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Itu cara bertobat. Wallah. Dan lagi? Kalau salah cara perhitungan zakat dari Pak Ustaz, selama ini salah cara perhitungannya gitu. Seharusnya dikeluarkan, tapi selama ini tidak dikeluarkan. Cara bertobatnya itu cukup bertobat Bagus saja. pertanyaan. Sangat bagus pertanyaan. Ustaz, saya sebenarnya mengeluarkan zakat.
Cuma salah gimana ya? Salah hitung. Baru tahu sekarang ilmunya. Maka jawabannya khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat dikeluarkan zakat. Mulai kapan Ustaz? Mulai sampai kita memiliki harta nisab. Tahun berapa itu? Ya ingat saja. La yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ingat saja berapa kita miliki waktu. Nah. Dan ada mic ya, Apa untuk meneruskan pertanyaan Pak Wisnu tadi sedikit, misalnya kita ada piutang ke orang, kita menghutangkan orang kepada kita akan 100 juta, tapi ada dua orang, yang satu terlihat mampu untuk mengembalikan dengan baik, yang satu terlihat payah atau kesulitan untuk mengembalikan tadi, apakah masih masuk ke dalam harta untuk disorot? Lihat ayat Al-Quran tadi. La tadzlimun wa la tadzlamun. Kalian tidak zalimi dan kalian tidak menzalimi. Islam tidak menzalimi umatnya. Yang nggak ada hartanya jangan dihitung, Pak. Jangan sok baik. Realistis saja. Kalau nggak ada harta jangan dihitung. Kalau ada hartanya itu yang dihitung. Ustaz, kayaknya nggak bayar di mana. Ketemu setiap pekan ketemu, Ustaz. Ya. Hutangnya berapa? Lumayan. Maka tidak dihitung zakat. Dan saya berpesan, kalau seandainya ada orang model-model begitu, ya, dan kemudian kita sekarang ini, alhamdulillah berkecukupan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Halalkan aja. Pernah kejadian, Pak, ada orang, saya waktu di rumah mertua di NTB, di Lombok, ada orang ingin 4 mata. Ustaz, saya ingin ngobrol 4 mata. Oh, boleh, Pak? Ngobrol lah. Saya ini ada orang yang minjem uang, Ustaz, dan dia kerabat. Apakah saya nagih terus atau bagaimana, Ustaz? Saya capek juga nagih terus. Saya bilang, Pak, ada urutannya. Yang pertama dan paling utama, nunggu. Wa in kana dzu usrah fanadhirah ila maisar. Kalau seandainya susah bayar, maka tunggu. Yang kedua adalah menagih. Yang ketiga dan ini paling utama, dihalalkan. Saya tahu orang ini orang yang diluaskan rezekinya. Dia jualan bensin di Nusa Tenggara Barat. Banyak tempat dia jualan bensin. Maksudnya dia punya pom bensin banyak. 25 pom bensin dia jual. Banyak. Hasilnya penghasilannya banyak. Saya bilang, Pak, boleh nunggu, boleh menagih, dan yang paling utama dihalalkan. Kemudian kata beliau, Ustaz, saya benarnya mau untuk menghalalkan. Iya, Pak, dihalalkan saja. Kemudian, berapa sih hutangnya, Pak? 10 juta. Bapak punya 100 juta. 20 juta. Bapak punya 200 juta. Halalkan, Pak. Jaminannya surga. Ada hadis riwayat Bukhari. Jaminannya surga. Sebentar, Ustaz, saya mau ngomong dulu. Kata beliau, hutangnya banyak, Ustaz. Banyak berapa, Pak? Bahkan saya sebut waktu itu ratusan juta. 100 juta, kerabat loh, Pak. 100 juta. Bapak punya 500 juta. Daripada Bapak nunggu-nunggu, kerabat juga halalkan aja. Ustaz, saya waktu itu begini. Ustaz, hutangnya itu 2M. Oh. Sebentar ya, Pak. Saya juga kalau Bapak saya akan berpikir panjang ya. Maka saya bilang, sudah Bapak istikharah saja. Nanti kita ketemu lagi. Suatu saat kita ketemu di rumah makan, saya kejar Bapak. Apa takdir Allah untuk Bapak? Kata beliau, saya maafkan karena Allah. Itu harta yang sebenarnya. Makanya ada kaidah mengatakan menuntut di dunia atau memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Berat memang. Apalagi kita sering banget ngedumel gitu. Wah, nggak bayar-bayar gitu.
Ya, janji-janji doang. Dan memang orang berhutang begitu, sukanya janji. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ini hati-hati, ini hafal doanya pendek tapi bagus banget. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Nanti akan saya tulis di grup. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari atau kepadamu dari ma'tham, banyak dosa, maghrab, terlilit hutang. Rasulullah SAW ditanya oleh Anas bin Malik, kenapa engkau sering membaca itu di dalam sujud, wahai Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, lihat, salah satu sebabnya, innal gharima idha haddatha kadha wa idha wa'ada akhlaf. Orang kalau terlilit hutang, kalau ngomong pasti dusta, kalau janji pasti ingkar, kalau terlilit hutang begitu. Nah, makanya hafalkan doa-doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Hadis sahih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ma'tham. Ma'tham itu artinya banyak dosa. Maghrab, maghrab itu bukan hanya madyun. Madyun itu berhutang. Maghrab itu terlilit hutang. Terlilit. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Nah, wallahu a'lam. Cukup kiranya, Bang? Ya. Alhamdulillah jam 6.28 lebih 45 menit kayaknya. Karena saya takut banget tidak on time karena ada kegiatan-kegiatan setelahnya. Adapun waktu kita panjang nggak jadi masalah, senang malahan. Baik. Ini yang bisa disampaikan, jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk lebih baik lagi dalam mengeluarkan kewajiban kita. Anda ingat baik-baik, zakat itu kewajiban, bukan sebuah anjuran ataupun. Jadi orang bayar zakat itu tidak boleh merasa dia lebih wah dibandingkan yang lain. Ini kewajiban saya mau bayar zakat. Itu hartanya orang miskin. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.